pertama saya mau sampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara pluralisme, di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan juga harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Kebebasan umat beragama di Indonesia ini memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan apalagi kita negara-negara berpancasila. Jiwa nasionalisme kita sebagai anak bangsa, anak Indonesia patut kita junjung dan kita jaga. Nah, terkait dengan peristiwa intoleran yang saat ini sedang marak di media sosial maupun di televisi-televisi, kita masih ingat dalam benak kita, masih hangat tentu kasus Cidahu. Terus kemudian ada juga yang di Depok. Nah, sekarang di Kalimantan Barat. Harusnya kita memberikan apresiasi kepada Bupati Kuburaya. Ini sangat luar biasa. Inilah jiwa nasionalisme, jiwa Pancasila. Seperti beliau-beliau inilah yang harus dicontohi oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Seperti di Bandung kemarin, Jawa Barat kemarin, Kang Deddy Kang Deddy langsung turun tangan, dia langsung dengan sigap mengatasi masalah yang ada di Jawa Barat pada saat itu di Cidahu, dan semuanya berjalan dengan baik. Sudah ada 8 tersangka malah, dan mungkin tersangka berikutnya akan susul, yaitu Kapolsek. Kapolsek, ada juga Babinsa yang ada di situ, aparat yang cuma menonton saja, melihat para intoleran ini sesuka hati, mempersekusi dan sebagainya, sehingga membuat gaduh bangsa negara Indonesia. Nah, yang terjadi di Kuburaya saat ini, kita perlu acungkan jempol, kita perlu mengapresiasi Bupati Kuburaya. Inilah anak bangsa yang sesungguhnya, pemimpin masa depan yang luar biasa. Nextnya saya berharap supaya beliau jadi gubernur Kalimantan Barat. Berarti bisa sangat positif sekali tindakan yang diambil oleh Bupati Kuburaya ini. Ini betul-betul jiwa nasionalismenya, jiwa Pancasilanya yang sungguh luar biasa. Nah ini Bang, kita menilik ke belakang yang kasus intoleransi di Sukabumi. Kapolsek Sukabumi sudah dilaporkan oleh korban intoleransi atas dugaan penistaan agama ke Propam Mabes Polri. Abang sendiri mendengarnya gimana Bang? Ya, itu langkah yang tepat. Langkah hukum yang tepat yang dilakukan. Lapor selain tindakan intoleran yang dilakukan oleh oknum polisi ini, oknum Kapolsek ini, tetapi juga harus ditindak tegas karena melanggar kode etik sebagai seorang aparat negara, apalagi dia seorang polisi dan juga Kapolsek. Ini tidak dibenarkan. Jadi saya berharap supaya kedepannya, supaya ada efek jerah buat intoleran-intoleran yang lain, harus ditindak dengan tegas. Nah berarti kalau ketika dilaporkan ke Propam ini, abang sangat bisa dibilang sangat tepat berarti dari korban intoleransi ini. Itu jalur yang tepat, lapor ke Propam, karena ini menyangkut kepolisian, sehingga untuk apalagi dia kan masih aktif, ya lapornya memang harus ke Propam Mabes Polri. Saya kira oknum Kapolsek ini harus belajar lagi undang-undang. Mungkin dia kurang hafal undang-undang, makanya dia bilang atas nama undang-undang. Sementara undang-undang tidak membenarkan adanya intoleran. Ini sama, dia menghina pemerintah, dia menghina Kapolrinya sendiri, dia menghina presidennya sendiri. Berani-beraninya disebut atas nama undang-undang, ngawur itu Kapolseknya. Nah ini selain Kapolsek, Ketua RT juga dilaporkan, di mana yang di Sukabumi? Ya, Ketua RT dilaporkan, harusnya di Krimum ya. Kemarin di Mabes juga dilaporkan. Ya tapi, di Mabes tapi pasti di Bareskrim, bukan di Propam. Iya. Karena dia RT kan, cuma RT doang kan. RT mau jadi provokator juga. Kasihan. Nah kalau sudah di penjara kan, jagoannya pada hilang semua. Kan begitu. Nah ini kita ke Komnas Bang, kemarin ada panggilan si korban intoleransi. Kalau Komnas kan turun langsung ya Bang ke Sukabumi ini. Ternyata Komnas mengaku adanya dugaan intoleransi dari bukan intimidasi, maksudnya dari Kapolsek Cidahu ini. Gimana Bang? Iya, memang kita lihat lah di medsos itu sendiri udah jelas terang benderang kok apa yang dia sampaikan itu.
tidak boleh ada agama di luar kita. Kalau ada, ya saya bubarkan, saya tutup tempat ini kan. Dengan arogannya kan dia tidak seperti itu. Jadi termasuk saya mau beritahu bahwa karena ini singgung soal Komnas HAM, Komnas sudah turun ke sana. Nah, ada salah satu pejabat di Jawa Barat, itu pejabat di Jawa Barat ini dia datang ke Polda Jawa Barat, tepatnya di Krimum. Dia mau bertemu dengan Dirkrimum tapi tidak ketemu, akhirnya ketemu dengan Wadirkrimum. Dia minta supaya 7 orang ini ditangguhkan. Nah, saya menduga ada apa sebetulnya ini dengan orang ini, dengan pejabat Menkumham ini yang ada di Jawa Barat pada saat itu. Saya minta supaya Menteri Natalius Pigai kamu tindak dia dengan tegas, kalau perlu kasih sanksi pecat buat dia. Berarti tindakan itu kurang tepat dari staf khususnya itu ya Bang? Oh iya, betul, kurang tepat lah. Udah tahu ini pelanggaran HAM kok. Ada intimidasi di sana. Mereka mempersekusi semua, apalagi itu salib diambil, dihancur-hancurin kayak begitu, itu kan tidak dibenarkan. Nah Bang, ini kan dari korban intoleransi sendiri mengaku atau mengatakan kalau adanya intimidasi setelah membuat laporan katanya. Abang sendiri mendengarnya hal tersebut gimana Bang? Gimana? Adanya intimidasi setelah membuat laporan dari korban intoleransi yang kemarin tempat ibadah itu Bang, setelah membuat laporan itu. Setelah membuat laporan, dia mendapatkan intimidasi setelah melaporkan Kapolsek. Saya bilang yang namanya kebenaran gak usah takut. Dulu kasus Peggy Setiawan juga waktu saya bela juga, kami juga mendapat intimidasi, tapi namanya kebenaran, untuk keadilan dan kebenaran. Kita harus berdiri tegak lurus, mempertahankan hukum. Ini hak asasi manusia. Kenapa dia mau intimidasi? Hak kita untuk kita melapor, hak kita untuk kita membela seseorang untuk mencari keadilan di negara ini. Sudah ditetapkan 8 tersangka, apakah nantinya akan ada penambahan lagi tersangka? Saya yakin ada, karena begitu banyak orang kan. Kita lihat kan banyak orang itu, mereka menjarah juga tuh, menghancur-hancurin. Bukan cuma 8 orang. Saya berharap supaya kalau bisa yang ada di video semuanya itu di-share semuanya, tuh ditahan semua supaya ada efek jerah bagi para intoleran ini. Uang bantuan 100 juta dari Pak KDM ini kan sudah diserahkan ya ke korban intoleransi, tapi ternyata ditolak dari pihak masjid. Kan tadinya mau disalurkan ya Bang, tapi ternyata ditolak Bang dari pihak warga sekitar dari masjid untuk pembangunan masjid itu. Gimana Bang? Iya, kalau mereka tolak, yang penting kan dari pihak korban sudah punya etikat baik untuk mau menyumbangkan itu ke masjid. Kalau mereka tolak ya itu sah-sah saja kan, karena itu hak mereka juga untuk menolak. Tapi saya kira ya disinilah kita lihat bagaimana berbesar hati si korban. Sudah disakiti, sudah dilukai seperti itu, tapi dia tetap mau menyumbang ke desa itu juga. Ya soal mereka mau tolak ya saya silakan aja. Yang pasti bahwa ini tindakan mereka tidak dibenarkan sama sekali. Tapi Abang sendiri saat mendengar kasus tersebut, kasus ini terkait intoleransi, gimana sih Bang? Pertama kali dengar gitu, ramai diperbincangkan. Ya, saya sangat sesalkan. Anak bangsa, kita sesama anak bangsa, kita punya Sumpah Pemuda. Bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita kan sering menggaungkan itu pada saat Sumpah Pemuda. Saya sangat menyesal atas tindakan-tindakan intoleran ini, karena kita ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, tetapi dicederai oleh perbuatan-perbuatan intoleran yang tidak berperi kemanusiaan seperti ini. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Harapan dan pesan Abang untuk adanya terkait intoleransi ramai diperbincangkan di Indonesia. Harapan saya, pesan saya untuk kedepannya, saya berharap supaya tidak ada lagi intoleran seperti begini, dan ini harus pemerintah bersikap dengan tegas agar supaya setiap mereka yang melakukan pelanggaran intoleran dihukum seberat-beratnya, supaya ada efek jerah bagi mereka dan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Saya kira itu. Satu lagi Bang, kabar dari Cidahu itu katanya akan ada benar kata Bang bakal ada tersangka baru. Gimana Bang? Ya, saya kira pasti akan ada tersangka baru selain RT
juga Kapolsek juga. Dan saya kira itu saya lihat ada baju loreng juga, oknum tentara juga itu. Apakah itu Babinsa atau siapa? Saya duga itu Babinsa atau dan Ramilnya ya. Itu juga harus ditindak tegas juga. Nah, kalau itu harus lapor di POM. Berarti Ada pembiaran, mereka cuma menonton aja seperti itu. Harusnya kan dia cegah. Ya untuk apa dia digaji pemerintah?